Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari TB2.3 yang berjudul Rasa Keadilan Sosial dalam Konteks Pancasila dan Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Membayar Pajak di Indonesia. Quotes-nya, keadilan sosial tak akan tercapai jika pajak dianggap beban. Hukum tak berpihak, dan Pancasila hanya sekedar simbol tanpa tindakan nyata. Pancasila pondasi negara kita tercinta dan selalu mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, cita-cita luhur ini seringkali terasa jauh dari harapan, terutama ketika pajak dianggap beban. Hukum terasa berpihak dan nilai-nilai hanyalah pajangan tanpa perwujudan nyata dalam kesadaran hukum dan kepatuhan membayar pajak kita pada negara. Tujuh konkret untuk mewujudkan keadilan sosial dalam konteks Pancasila, kesadaran hukum dan kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Yang pertama, sistem pajak yang adil merupakan pondasi utama sehingga kita perlu merombak sistem pajak kita agar benar-benar terasa adil di mata semua. Artinya mereka yang punya kemampuan ekonomi lebih tinggi haruslah berkontribusi secara proporsional lebih besar, bahkan dari nominalnya. Sebaliknya, beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah haruslah diperhatikan dan sebisa mungkin dikurangi. Ini termasuk meninjau ulang tarif pajak, mencari objek pusat baru yang sesuai dengan keadaan ekonomi sekarang. Dan yang paling penting, kita tak pandang bulu dalam menindak praktik penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara. Ketika pajak sudah adil, maka kerelaan masyarakat membayar pajak akan tumbuh dengan sendirinya. Yang kedua, transparan anggaran pajak. Masyarakat punya hak mutlak untuk tahu kemana perginya setiap rupiah pajak yang mereka bayar. Pemerintah harus lebih terbuka soal bagaimana dan dana dikumpulkan, dikelola, dan dialokasikan untuk pembangunan serta pelayanan publik. Keterbukaan ini bisa diwujudkan melalui laporan keuangan yang mudah diakses dan dipahami publik, serta sistem pengawasan yang kuat dan independen. Keterbukaan adalah kunci utama untuk membangun kembali dan menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, edukasi pajak yang menarik. Kesadaran membayar pajak tidak muncul begitu saja. Kita perlu mengedukasi masyarakat, bahkan sejak dini, tentang pentingnya pajak, manfaat bagi pembangunan negara, dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Edukasi ini tidak boleh membosankan. Ia harus dikemas dengan cara yang menarik dan berkelanjutan bagi kelompok, usia, dan profesi. Dengan begitu, pajak tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi masa depan bangsa. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan penyelewengan pajak, harus ditindak tegas, adil, tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang konsisten akan mengirimkan pesan kuat bahwa negara serius dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan menjunjung tinggi keadilan bagi setiap warga negara. Yang kelima, pajak untuk layanan publik yang berkualitas. Ketika masyarakat merasakan langsung manfaat dari pajak yang mereka bayarkan, kesadaran dan kepatuhan akan meningkat secara signifikan. Dana pajak harus difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, infrastruktur yang menunjang, dan layanan publik lain. Sekolah yang bagus, transparansi, dan rumah sakit bukti bahwa pajak bekerja untuk rakyat. Yang keenam, pengawasan publik terhadap pajak. Masyarakat tidak boleh
hanya menjadi pembayar pajak, tetapi juga menjadi pengawas aktif atas penggunaan dana pajak. Kita perlu membangun mekanisme efektif dan mudah diakses masyarakat untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan dan melaporkan dugaan tidak sewajarnya. Yang ketujuh, nilai Pancasila dalam pendidikan pajak. Untuk jangka panjang, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, harus diinternalisasi secara lebih mendalam. Kurikulum pendidikan, terutama di bidang hukum dan ekonomi. Ini akan membentuk generasi baru yang tidak hanya memiliki pengetahuan teknis tentang perpajakan, tetapi juga kesadaran etika, integritas, dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya kontribusi pajak sebagai keadilan sosial bangsa Indonesia. Kesimpulannya, pada dasarnya, mewujudkan keadilan sosial di Indonesia masyarakatkan perubahan fundamental dari menganggap pajak beban menjadi pemahaman bahwa itu adalah investasi kolektif untuk kesejahteraan bersama. Ini menuntut transparansi dan edukasi secara terus-menerus. Kemudian, hukum harus betul-betul ditegakkan tanpa adanya pandang bulu, bahkan elit sekalipun demi mengembalikan kepercayaan publik. Dan juga Pancasila harus hidup dalam setiap tindakan, bukan sekedar simbol. Nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, harus menjadi kompas kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan pajak, sehingga keadilan sosial di Indonesia dapat terwujud meskipun secara bertahap. Demikian video kali ini saya jelaskan, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.